dimanapun kalian berada, semoga baik-baik saja, sehat dan banyak rezekinya. Kali ini kita akan membahas alur cerita dari sebuah film yang menceritakan tentang seseorang yang dikira rakyat biasa. Ternyata beliau seorang pendekar yang berilmu tinggi dan tak ada yang mampu menandinginya. Dia mempunyai misi untuk menumpas kezaliman yang dilakukan oleh para pejabat negara. Tidak usah berlama-lama lagi, mari kita langsung ke alur ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkannya sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang Kasim yang masih di bawah kekuasaan istana pusat. Dia memerintah kepada seluruh bawahannya, termasuk para gubernur, untuk hadir dalam suatu pertemuan. Ternyata bukan pertemuan biasa. Kasim mengumpulkan para pejabat hanya untuk menangkap orang-orang yang berseberangan dengan dirinya. Dua orang pejabat dipanggil karena ketahuan akan mengirimkan info ke istana pusat tentang keburukan Kasim yang melakukan korupsi besar-besaran. Namun kedua orang itu tertangkap sebelum sampai ke istana. Kasim marah besar dan akan menghukumnya dengan kejam. Kasim juga mengetahui ada kekuatan yang lebih besar dari dua pejabat tersebut. Dipanggillah seorang gubernur yang diduga dialah pejabat tinggi yang menugaskan dua orang itu. Namun pada saat Kasim akan menghukumnya, tiba-tiba muncul tiga pendekar menolong mereka, yang dipimpin oleh pendekar sakti yang bernama Zhao An. Zhao An adalah seorang rakyat biasa, namun kesaktiannya yang luar biasa. Dia mempunyai misi untuk menegakkan keadilan dan menumpas kezaliman, apalagi yang dilakukan oleh para pejabat istana. Tidak peduli seberapa tangguh musuhnya, Zhao An akan menghukum mereka. Kasim akhirnya mati. Tiga pejabat jujur berterima kasih kepada Zhao An dan dua temannya. Mereka pun pergi menuju keluarganya. Zhao An meneruskan lagi misinya untuk menegakkan kedamaian dunia dengan ikhlas, tanpa ada yang menyuruh atau membayarnya. Para pejabat korup bawahan Kasim yang tersisa bersembunyi di suatu tempat yang dijaga ketat oleh ratusan pengawalnya, karena ditakutkan Zhao An akan datang membasmi mereka. Tidak berselang lama, Kasim yang lain beserta pasukannya datang menemui para pejabat tersebut. Dia bernama Kasim Yu, seorang Kasim yang berilmu tinggi. Tujuan kedatangannya hanya untuk memastikan keselamatan para pejabat itu dan memarahinya karena telah jadi pengecut dengan bersembunyi di tempat terpencil. Kasim Yu mengambil alih tugas Kasim sebelumnya untuk mencari Zhao An dan menghabisinya. Selir utama Kaisar yang diam-diam menyukai Kasim Yu memanggilnya ke istana untuk bertemu. Kasim ditugaskan untuk membantai siapapun selir yang mengandung anak raja, karena penerus kerajaan harus dari selir utama. Kasim Yu mengatakan ada salah satu selir raja yang sedang hamil melarikan diri dari istana. Dia bernama Suyung. Jika tidak segera ditemukan, maka akan jadi masalah karena dia mengandung anak raja. Kasim dan pasukannya pun dengan segera akan mencari selir tersebut. Salah satu bawahan Kasim Yu yang bernama Sang Kuang memeriksa semua wanita yang datang memasuki wilayahnya. Kemudian prajuritnya menyeret salah satu wanita yang berada di dalam perahu. Setelah diselidiki, ternyata dialah selir yang selama ini dicari. Namun pada saat akan dihabisi, muncul seorang pendekar yang bernama Gu Ying menolongnya. Gu Ying akhirnya berhasil mengalahkan San Kuang, namun dia sengaja mengatasnamakan Zhao An dengan tujuan agar Zhao An keluar dan menemuinya. Yang kebetulan Zhao An dan dua rekannya berada di sana sedang mengamatinya, namun Zhao An tidak mengambil tindakan apapun karena dirasa Gu Ying telah melakukan hal baik. Suyung akhirnya selamat dan mengikuti kemanapun Gu Ying pergi. Kasim Yu dan pasukannya mulai bergerak ke arah barat untuk mencari Suyung. Berita penyelamatan Suyung oleh Gu Ying yang mengatasnamakan Zhao An sampai juga ke Kasim Yu. Dan tidak berselang lama, tiba-tiba Zhao An dan dua rekannya menyerang Kasim Yu dan pasukannya.
Para pendekar tersudutkan karena kesaktian pendekar bertopeng yang bernama Majin. Mereka berdua tidak mampu melawannya. Dengan tepat waktu, Zhao An muncul menolong mereka berdua. Majin kalah dengan ilmu Zhao An yang jauh lebih tinggi. Namun pada saat akan melarikan diri, salah satu rekan Zhao An mengorbankan diri menghalangi Majin yang akan menyerang. Gu Ying dan Su Yung untuk sementara aman berada di tempat terpencil. Pada saat mereka sedang bersantai, tiba-tiba muncul jutaan burung gagak terbang. Seolah-olah mengetahui sesuatu yang akan terjadi hingga jutaan burung itu berpindah tempat. Mereka berdua pun dengan segera mencari tempat berlindung. Mereka berdua melanjutkan lagi perjalanannya hingga sampai di salah satu penginapan. Masyarakat setempat telah mengetahui bahwa badai pasir hitam akan segera tiba. Dengan pertanda jutaan burung gagak berpindah tempat. Pemilik tempat penginapan menyarankan kepada seluruh pengunjung untuk segera meninggalkan tempat ini karena akan hancur oleh badai. Sebagian dari pengunjung meninggalkan tempat itu, namun sebagian lagi masih berada di sana, yang kebanyakan para pendekar sakti, termasuk Gu Ying dan Su Yung yang baru saja tiba. Dan tidak berselang lama datang lagi sekelompok pendekar memasuki tempat itu. Mereka ternyata prajurit dari pasukan Kasimyu yang sedang menyamar. Gu Ying yang mengetahui segera pergi dari tempat itu dan mengintip dari luar. Dan benar saja mereka mencari seorang wanita yang sedang hamil. Namun tiba-tiba para pendekar bertato menertawakan mereka dan menyerangnya, yang membuat pemimpin prajurit tersebut marah. Gu Ying dan Su Yung yang masih berada di luar melihat salah seorang memaksa kepada pelayan untuk memasukkan racun ke dalam minuman para pendekar bertato. Namun sayang mereka berdua ketahuan. Gu Ying yang sudah mengetahui tempat itu berhasil melarikan diri dengan memasuki ruangan bawah tanah untuk bersembunyi. Seluruh pasukan pun disebarkan untuk mencari mereka berdua. Komandan dan pasukannya sedang menunggu reaksi dari racun yang diberikan kepada para pendekar bertato. Namun setelah sekian lama racun tersebut belum juga bereaksi, malah dari salah satu prajurit yang keracunan. Dan ternyata para pendekar bertato sudah mengetahui tentang racunnya dan mempunyai obat penawarnya. Pada saat pertarungan akan terjadi, tiba-tiba muncul dua pendekar memasuki tempat itu. Satu wanita dan satu pria. Namun ada yang mengejutkan, dari wajah pria itu mirip sekali dengan wajah Kasimyu. Sang komandan menugaskan satu prajuritnya untuk melihat Kasimyu di kediamannya yang tidak jauh dari tempat itu, untuk memastikan apakah orang di hadapannya asli atau hanya mirip saja. Zhao An yang berhasil menyusup ke penginapan Kasimyu masih mengamati dari kejauhan. Terlihat sekelompok orang membawa batu prasasti. Namun tiba-tiba salah satu dari pelayan dihabisi oleh pendekar bertopeng karena dia terlihat memakai sepatu milik Zhao An yang dibuang. Kemudian Kasimyu memerintahkan semua pasukan untuk menggeledah seluruh tempat penginapan. Utusan komandan untuk melihat keberadaan Kasimyu telah tiba. Dia menyampaikan bahwa ada orang yang sangat mirip dengannya. Dengan keberadaan Kasimyu yang masih ada di tempatnya, berarti orang yang ada di penginapan itu adalah palsu. Untuk sekedar berjaga-jaga, lalu Kasimyu memberikan kode rahasia untuk mengetahui yang asli dan yang palsu. Lalu dia pun segera pergi untuk memberitahu komandannya. Kedatangan para pendekar di penginapan yang akan dihantam oleh badai besar ternyata ada tujuannya. Mereka semua mencari harta karun di sebuah istana yang tertimbun oleh pasir. Dan hanya badai pasir hitam yang mampu mengangkat timbunan tersebut. Sedangkan badainya hanya muncul 60 tahun sekali. Pemilik penginapan mengatakan bahwa Peng Li sangat mirip dengan Kasimyu. Dan untuk membuktikannya, Peng Li mendatangi kediaman komandan dengan pura-pura menjadi Kasimyu. Jika benar, maka akan sangat bermanfaat untuk mengelabui mereka.
Pada saat mereka masih membicarakan rencananya dan membicarakan tentang ruangan bawah tanah, tiba-tiba Suyung terpeleset yang sontak saja membuat mereka semua langsung mengejar sumber suara tersebut. Utusan komandan yang bernama Yiju telah kembali yang kebetulan berpapasan dengan Peng Li. Yiju otomatis mengetahui bahwa orang itu adalah Kasim palsu dan segera melaporkannya kepada komandan. Yiju juga mengatakan tentang kode rahasia yang diberikan oleh Kasim Yu. Zhao An yang mengetahui hal tersebut segera menyelamatkan Peng Li karena penyamaran telah terbongkar. Zhao An dan Suying ternyata saling mengenal di masa lalunya. Zhao An pun menjelaskan semuanya termasuk misinya yang selama ini dia lakukan. Dan kini mereka semua akhirnya bersatu di bawah pimpinan Zhao An. Lalu disusunlah rencana dan strategi termasuk penyamaran Peng Li yang akan diteruskan dengan penyamarannya sebagai Kasim Yu. Siasat akan dilawan dengan siasat. Siasat Zhao An berhasil mengelabui mereka dengan pura-pura penginapan terbakar yang diakibatkan perkelahian para pendekar bertato. Salah satu prajurit membenarkan kejadian tersebut hingga mereka semua keluar dari penginapan. Padahal itu semua hanya jebakan saja supaya perlengkapan baju kerajaan bisa dicuri untuk siasat selanjutnya. Dengan gerak cepat, Peng Li dan pasukannya memakai baju kerajaan yang dicuri, lalu mendatangi komandan dan pasukannya. Mereka berhasil mengelabuinya seolah-olah dia adalah Kasim Yu yang asli, dengan mengatakan kode rahasia yang sempat dia dengar sebelumnya, dan mereka pun semakin percaya. Siasat yang kedua pun dilakukan oleh pasukan panah, namun kali ini mereka akan menyangka bahwa penyerangan ini dilakukan oleh pasukan Kasim palsu karena seseorang mengabarkan bahwa baju kerajaan telah dicuri, dan tidak berselang lama pasukan Kasim yang asli pun tiba, yang otomatis komandan dan pasukannya menyerang mereka, dan terjadilah pertempuran adu domba antar pasukan yang sama. Setelah terlihat pasukan dari dua kelompok mulai berkurang, kini saatnya Zhao An dan pasukannya beraksi dengan rencana yang sudah disampaikan sebelumnya dan dengan pembagian tugasnya masing-masing. Semua pasukan dan para petinggi Kasim Yu telah tewas, yang tersisa hanya tinggal dia seorang. Kini saatnya Zhao An bertempur dengan Kasim Yu yang sama-sama memiliki ilmu yang tinggi. Pada saat pertarungan masih berlangsung, tiba saatnya badai yang mengerikan datang. Yang lain mulai menyelamatkan diri masing-masing. Namun Zhao An bukannya menghindar, dia malah menantang Kasim untuk duel di tengah badai yang sedang murka. Singkat cerita, badai akhirnya hilang. Para pendekar pun selamat dengan bersembunyi di ruangan bawah tanah. Namun Kasim dan Zhao An belum ditemukan. Pada saat sedang mencari dengan melihat-lihat sekitar, tiba-tiba Peng Li melihat cahaya besar. Lalu mereka semua menghampiri cahaya tersebut. Dan ternyata cahaya besar itu adalah harta karun yang selama ini dicari oleh semua orang. Sebuah istana yang tertimbun oleh pasir ratusan tahun yang lalu, yang di dalamnya terdapat emas dalam jumlah yang sangat besar.
Zhao An dan Kasim ternyata terdampar di istana itu juga. Mereka berdua mulai tersadar dari pingsannya. Dan tidak lama kemudian muncul Gu Ying dan yang lainnya. Mereka senang karena melihat Zhao An masih hidup. Dan mereka pun meneruskan lagi pertarungannya. Tanpa disangka semuanya terkejut. Ternyata Suyung adalah seorang pengkhianat. Dia mata-mata kepercayaan Kasim yang sudah direncanakan dari awal. Suyung adalah seorang pendekar sakti yang sengaja menyamar atas perintah Kasim. Tujuannya hanya satu, yaitu mendapatkan semua harta karunnya dan menghabisi Zhao An. Badai besar yang kedua sudah mulai terlihat, sedangkan Zhao An masih di dalam istana. Lalu dia dan rekannya naik untuk keluar dari istana, namun dikejar oleh Kasim dan Suyung, dan terjadilah pertarungan lagi. Zhao An akhirnya selamat, dia tersadar dari pingsannya. Lalu Zhao An menanyakan keadaan dan keberadaan Gu Ying, yang sudah pergi meninggalkan Zhao An sebelum dia tersadar. Zhao An pun pergi dengan segera untuk mencari Gu Ying. Dan kisah film pun selesai. 我们走吧。人的一生，我们精打细算。我跟你去。我等你。这。